Teman sekalian, prinsip utama keluarga tadi itu ya suddu ba'dhum ba'dhum, saling menguatkan, saling memaafkan. Bojo nang wedok kudu saling memperkuat. Ya suddu ba'dhum ba'dhum wa ya'fu ba'dhum ba'dhum. Itu kira menjadi syaratnya. Itu prinsip keluarga. Dan tidak ada dalam hidup ini yang bukan keluarga. Apa saja keluarga. Nek kon kupuluan kudu memperkuat gantengmu, memperkuat sirahmu ya tak. Nek kon ban kudu memperkuat mobilmu. Tidak boleh onok ban rudo sing memperlemah mobil, betul ndak? Wit-witan ya sak keluarga rek oyote, wite, dahane, rantinge, godonge, kembange, woe ya. Mereka saling menguatkan dan saling memaafkan. Maknya yang ngono. Seluruh Indonesia bangsa ini juga sebuah keluarga besar. Makanya dulu Bung Hatta menciptakan ide yang namanya ekonomi keluarga, bukan nepotisme. Ekonomi di mana semua bangsa Indonesia itu sekeluarga, sehingga hatinya hati yang saling menguatkan dan hati yang saling memaafkan. Jadi, nah saya kira di sini buli-bulian, tuntutan tentean ya dari kita. Makanya di Ma'iyah kita sangat mudah memaafkan dan sangat mudah menguatkan satu sama lain. Saelek-elek kon gak tahu tak apa-apa no, gak tahu tak elek-elek ya tak gak. Sak banji-banjine Mirel tak unggahno panggung ya tak gak. Sak gendeng-gendenge Dion tak sepuro. Wong anjene Dion mosok gak gendeng, nek gak gendeng duduk Dion jenenge lak ngono ya. Ngono rek ya. Saling menguatkan, saling memaafkan, itulah Ma'iyah juga. Jadi Ma'iyah adalah sebuah keluarga besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa satu keluarga besar. Seluruh umat manusia adalah bahkan Allah dan makhluknya adalah keluarga, saling menguat. Ya tentu saja kita tidak punya kemampuan untuk menguatkan Allah karena Allah Maha Kuat. Tapi prinsipnya adalah kalau kita berbuat, makanya Allah mengatakan, wahai hambaku, aku lapar engkau tidak memberiku makan. Ya Pak Muzamil ya. Aku haus engkau tidak memberiku minuman. Itu kan kemesraannya Allah ke kita kan. Masa Allah lesu lah gak? Masa Allah ngelak ya? Tapi Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus engkau tidak memberiku minum, aku lapar engkau tidak memberi makan, aku sakit engkau tidak menjengukku, dan aku kesepian engkau tidak menyapaku. Ini kan sebenarnya cocok diucapkan oleh jomblo. Aku kesepian engkau tidak menyapaku, dan aku sakit tidak ada yang menjengukku. Ngono ya. Mulane jok kesuwen tarek senang wis sing penting gak muni mbek ngono lho ya. Wis bapak-bapak sapa-sapa ya. Kita Muzamil ya. Sambil menunggu saya memberikan pengantar sedikit ya. Ya. Ini kan pondok pesantren, supaya tidak kita paham ada di mana. Ini pondok pesantren, dan pondok pesantren itu sering ayat yang dipakai untuk memotivasi orang mondok, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kan itu ayat yang selalu dipakai di pesantren. Kenapa tidak ada sekelompok orang yang pergi dari rumahnya untuk tafaqquh fiddin? Tafaqquh fiddin ini arti letterleknya mendalami agama. Ini juga banyak yang disalahpahami, gitu ya. Mendalami agama itu, bahwa mendalami agama itu ya selalu dikaitkan bagaimana kita punya kemampuan untuk membaca teks-teks agama. Pak Muzamil ini saja itu saja. Dalang sedikit kita persilakan untuk ya. Ke tempat beliau akan mendalang. Tepuk tangan semua teman sekalian untuk Mas Sigit ya. Tafaqquh fiddin itu selama ini diartikan ya hafal Quran, hafal hadis, baca kitab kuning kan begitu ya. Itu tidak salah. Tapi itu bukan, itu alat untuk tafaqquh fiddin, bukan tafaqquh fiddinnya. Orang bisa baca Quran, orang hafal Quran, orang hafal hadis, orang bisa baca kitab kuning, itu bukan mutafaqih fiddin. Itu perangkat-perangkat supaya orang paham agama. Jadi buat orang pintar agama apa? Orang hafal Quran belum tentu. Orang pintar agama adalah orang yang hafal hadis belum tentu. Orang yang pintar agama adalah orang yang bisa baca kitab kuning belum tentu. Itu perangkat-perangkat supaya paham agama. Jadi hafalan Quran, kemampuan baca kitab kuning nggak boleh jadi tujuan. Tujuannya orang mondok itu paham agama,
Paham agama itu apa? Paham sangkan paraning urip nih lho. Sangkan paraning dumadi. Itulah paham agama. Oke, saya kira